Saudara sekalian, jumpa kembali dalam Renungan Harian GK Kebonjati hari ini. Hari ini saudara sekalian kita akan belajar dari kehidupan jemaat Laodikia seperti yang terdapat dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 22. Pada masa itu saudara sekalian, kota Laodikia adalah kota yang sangat terkenal. Laodikia adalah kota pusat industri, perdagangan, dan juga perbankan. Jadi kota ini sangat maju, sangat ramai, dan makmur secara materi. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika jemaat Laodikia adalah juga jemaat yang anggota jemaatnya sangat mapan dan kuat secara materi. Bahkan dari sisi kehidupan berjemaat saudara sekalian, jemaat Laodikia tidak menghadapi ancaman dari pengajaran yang menyesatkan dan juga tidak mengalami penganiayaan atau penderitaan karena iman mereka kepada Tuhan Yesus seperti dialami oleh beberapa jemaat Kristen saat itu. Nah, dengan keadaan seperti ini, mereka hidup dalam kenyamanan dan ketentraman yang sangat baik. Tetapi saudara di balik segala kesuksesan kota Laodikia serta kemapanan dan ketentraman gereja itu, Tuhan berkata dalam ayat 15 dan ayat 16, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas, engkau suam-suam kuku. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Artinya saudara sekalian, Tuhan tidak berkenan dengan kehidupan jemaat Laodikia. Sungguh ironis bukan? Di tengah segala kemapanan dan ketenangan gereja itu dari segala gangguan ajaran sesat, justru mereka dinilai sesat dan dikecam oleh Tuhan atas kehidupan mereka. Suam-suam kuku melambangkan kondisi rohani yang tidak jelas dalam komitmen mengikut Tuhan Yesus. Orang Kristen yang suam-suam kuku adalah orang Kristen yang setengah hati dalam imannya kepada Yesus, serta tidak sungguh-sungguh dalam perannya menjadi terang dan garam dalam kehidupan ini. Saudara sekalian, pertanyaannya bagi kita ialah, mengapa jemaat Laodikia disebut jemaat yang suam-suam kuku dan mendapatkan kecaman yang begitu keras dari Tuhan Yesus? Untuk itu mari kita lihat beberapa hal yang baik untuk kita pelajari dari kehidupan jemaat ini bagi kehidupan beriman kita. Yang pertama, saudara sekalian, jemaat Laodikia adalah jemaat yang dibuai kenyamanan sehingga melupakan Tuhannya. Jemaat Laodikia adalah jemaat yang dibuai atau terbuai oleh kenyamanan dalam hidup. Kesejahteraan mereka secara ekonomi dan tiadanya tantangan bagi kehidupan beriman mereka membuat mereka merasa nyaman dan lupa diri, sehingga tidak lagi membutuhkan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Nama Tuhan masih mereka sebut-sebut dan mereka puji dalam kebaktian dan persekutuan mereka, dalam doa mereka. Namanya masih diagungkan, nama Tuhan masih dipuji dalam doa, tetapi otoritas Tuhan tidak berlaku dalam kehidupan keseharian mereka. Baik dalam hidup pribadi, keluarga, pekerjaan, dan juga kehidupan pelayanan mereka. Saudara sekalian, mereka memang kaya dan berlimpah secara materi, tetapi mereka miskin secara rohani. Saudara sekalian, kenyamanan atau rasa nyaman memang dapat membuat kita lengah dan lupa diri dan melupakan peran Tuhan dalam kehidupan kita. Saat kehidupan semua berjalan lancar, nyaman, dan aman-aman saja, kita bisa terbuai dan tergoda untuk melupakan Tuhan. Padahal semua kenyamanan itu, semua kenikmatan itu, semua berkat itu, bukankah asalnya dari Tuhan juga? Yang kedua, saudara sekalian, Tuhan ada di mulut mereka, tetapi tidak ada di hati mereka. Saudara sekalian, nama Tuhan masih sering mereka sebut dalam doa pribadi dan doa bersama, serta dalam pujian di ibadah. Tetapi sebenarnya Tuhan tidak ada di hati mereka. Ibadah yang dilakukan semuanya serba formalitas karena kebiasaan, tetapi tanpa penghayatan yang lahir dari hati yang mau beribadah dan sujud kepada Tuhan. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika sikap hidup mereka semakin hari semakin buruk. Mereka hidup dalam kemunafikan, manis di mulut tetapi sangat pahit di hati. Sebuah kalimat yang sangat indah dituliskan dalam ayat 20. "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Tetapi dengan sangat jelas saudara sekalian,
Ayat 20 mengatakan ini hanya bisa terjadi jika mereka mendengar suara Tuhan dan membukakan pintu hatinya bagi kehadiran Tuhan. Tuhan berdiri di depan pintu hati mereka dan pintu gereja mereka serta mengetuknya agar Tuhan dapat hadir dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan gereja mereka. Tuhan ingin agar mereka bertobat sehingga hidup beriman mereka kembali menjadi baik, kembali menjadi saksi Tuhan yang hidup. Saudara sekalian, Tuhan Yesus pun mengetuk pintu hati kita. Ketika kita mau membukakannya, maka kita akan menerima Tuhan Yesus sungguh hadir dalam kehidupan kita, menjadi gembala atas hidup kita. Tetapi saudara sekalian, bisa jadi saat ini karena hingar-bingar dunia membuat kehidupan kita jauh dari jalan yang dikehendaki Tuhan. Kita terlalu sibuk meraih segala pencapaian duniawi yang memuaskan segala kedagingan kita. Kegaduhan dunia sering membuat kita tidak mendengar saat Kristus mengajak kita untuk menikmati persekutuan yang intim yang dekat dengan Dia. Oleh sebab itu sekalian, jangan biarkan hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Meskipun dalam situasi seperti ini, Tuhan masih menunjukkan kasih-Nya kepada jemaat Laodikia. Tuhan menunjukkan kasih-Nya dengan menegur dan menasihati mereka. Walaupun teguran Yesus sangat keras, Tuhan menasehatkan mereka dan menegur mereka agar mereka mempunyai emas yang murni, yaitu iman yang sejati kepada Tuhan. Mereka mempunyai pakaian putih, yaitu lambang kekudusan dalam hidup di hadapan Tuhan dan sesama, serta minyak sebagai lambang untuk melumasi mata mereka agar mata mereka sehat, terbuka, dapat melihat kebenaran yang diinginkan Tuhan berlaku atas hidup mereka. Itu dapat kita lihat pada ayat 18. Sehingga mereka tidak dibuai dan terbuai oleh kenyamanan yang dapat menjatuhkan dan merusak kehidupan beriman mereka. Tetapi sebaliknya, memampukan mereka tetap dapat menjadi saksi Tuhan yang hidup di dalam segala kelebihan, segala ketenangan, segala kenyamanan, segala kemapanan yang mereka miliki. Terus sekalian, bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita saat ini? Semoga kita tidak suam-suam kuku. Semoga kita tidak termasuk orang yang sikap hidupnya dapat dikecam oleh Tuhan. Kalau kita mulai suam-suam kuku dan mendapat teguran atau peringatan dari Tuhan melalui sesama kita, maka bukalah pintu hati dan bertobatlah. Jangan sampai rohani kita akhirnya mati oleh karena tidak mendengarkan suara Tuhan yang menegur, mengingatkan kita. Di dalam hidup ini, saudara, mari kita menjadi orang Kristen yang mempunyai komitmen yang jelas, komitmen yang kuat dan setia dalam mengikut Tuhan sampai kematian menjemput kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin.